Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan merotasi para pegawai pajak yang terbukti menyelewengkan jabatannya sebagai bentuk hukuman. Langkah ini disebut sebagai bentuk penindakan sekaligus pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pegawai pajak yang diduga terlibat pelanggaran. Namun, ia menegaskan perombakan pejabat menjadi opsi yang serius untuk dilakukan. Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, rotasi tidak serta-merta diterapkan untuk semua pelanggaran. Menurutnya, tingkat keterlibatan menjadi faktor utama dalam menentukan sanksi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kembali menyoroti belanja pemerintah pusat dan daerah yang masih lambat. Ia mengaku tidak tahu penyebab utama masalah tersebut dan hanya menyinggung bahwa hal itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Bahkan sebelumnya, pemerintah sempat membentuk UPK 4 atau Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pelayanan Publik untuk memantau serapan anggaran. Namun kali ini, Purbaya akan turun langsung memantau serapan anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tak hanya memotong anggaran, Purbaya bahkan mengancam akan menyetop aliran dana ke institusi yang serapan anggarannya rendah. Menurut Bendahara Negara, hal itu dilakukan tak lain demi memastikan serapan anggaran berjalan tepat waktu. Purbaya menyindir institusi pemerintahan yang selalu minta uang, sementara realisasi anggarannya belum optimal. Ia menduga tak optimalnya serapan anggaran disebabkan karena kurangnya pemahaman manajemen anggaran. Tahun ini, Purbaya akan menugaskan tim dari sektor keuangan untuk berdialog dengan pemerintah daerah agar kualitas belanja mereka semakin baik dan pendekatan serupa juga akan diterapkan ke pemerintah pusat. Ia menyebut respon dari berbagai pihak langsung menguat setelah rencana itu disampaikan dengan banyak pemangku kepentingan ingin segera melakukan pertemuan. Gelombang pemutusan hubungan kerja sepanjang 2025 menunjukkan lonjakan signifikan. Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan selama Januari hingga Desember 2025 mencapai 88.519 orang. Angka tersebut berasal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan dan mencerminkan pekerja yang tercatat sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, jumlah PHK di 2025 bertambah 10.554 orang atau sekitar 13,54%. Pada 2024, total pekerja yang terkena PHK tercatat sebanyak 77.965 orang. Kenaikan juga terlihat jika ditarik lebih jauh ke belakang, di mana pada 2023 jumlah PHK masih berada di level 64.855 orang, sementara pada 2022 hanya 25.114 orang. Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak sepanjang periode tersebut mencapai 18.815 orang. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 14.700 tenaga kerja terdampak PHK, disusul oleh Banten yang mencatat 10.376 orang kehilangan pekerjaan. Di DKI Jakarta, jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat sebanyak 6.311 orang, sementara Jawa Timur melaporkan 5.949 kasus PHK. Data tersebut mengindikasikan tekanan berkelanjutan di pasar tenaga kerja nasional seiring perlambatan di sejumlah sektor usaha. Dengan angka yang terus menanjak dari tahun ke tahun, dinamika PHK sepanjang 2025 menjadi salah satu catatan penting kondisi ketenagakerjaan Indonesia sekaligus tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar kerja ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan signifikan anggaran pertahanan negaranya hingga mencapai 1,5 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun fiskal 2027 atau setara dengan 25.290 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan proyeksi belanja pertahanan pada tahun 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Trump melalui media sosial pada 7 Januari 2026, di mana dirinya menyebut lonjakan anggaran ini akan digunakan untuk membangun apa yang disebut sebagai Dream Military, sekaligus memastikan keamanan Amerika dari berbagai ancaman. Trump menegaskan kenaikan anggaran sekitar 50% itu akan dibiayai dari pendapatan tarif. Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari pimpinan Partai Republik di Kongres. Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, menilai kenaikan ini sejalan dengan dorongannya agar belanja pertahanan Amerika Serikat mencapai 5% dari produk domestik bruto atau PDB. Di tengah tekanan geopolitik dan kebijakan proteksionis Amerika Serikat, perdagangan luar negeri China justru mencatat rekor baru. Data kepabeanan yang dirilis Rabu 14 Januari 2026 menunjukkan surplus perdagangan China sepanjang 2025 mencapai 1,189 triliun dolar Amerika Serikat, setara PDB negara besar peringkat 20 dunia seperti Arab Saudi menembus ambang batas 1 triliun dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada November. Kinerja ekspor China tetap kuat meski menghadapi kebijakan pemerintahan Donald Trump yang berupaya memperlambat industri China dengan mengalihkan pesanan Amerika Serikat ke pasar lain. Ketahanan ini mendorong perusahaan China memperluas ekspor ke Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Pertumbuhan ekspor Desember tercatat 6,6% secara tahunan, melampaui perkiraan 3%. Sementara, impor naik 5,7% dari sebelumnya 1,9%, menunjukkan permintaan luar negeri tetap solid. Sepanjang 2025, surplus bulanan China di atas 100 miliar dolar Amerika Serikat terjadi 7 kali, jauh lebih tinggi dibandingkan 2024 yang hanya sekali. Surplus ini sebagian ditopang oleh melemahnya yuan, namun juga menimbulkan kekhawatiran global terkait praktik perdagangan China, kelebihan kapasitas industri, dan ketergantungan terhadap produk utama China.